artinya untuk bahasan Paleozoikum dan Mesozoikum kita asumsikan sudah dibahas ya. Ini baru asumsi ya. Diasumsikan sudah dibahas. Nah, nanti saya akan coba mereview sedikit apa yang Anda dalami sepanjang waktu geologi untuk Mesozoikum, Paleozoikum, dan Prakambrian. Oke. Di Mesozoikum apa event yang menarik yang bisa diceritakan? Mungkin bisa dimulai dari daerah yang kalian bahas. Apa event menarik yang terjadi sepanjang masa Mesozoikum? Kita kembali ke kuliah awal kita, bahwa geologi sejarah itu yang dibahas itu adalah proses dan produk. Ya, proses itu bisa berarti proses geologinya dan produknya, termasuk organisme yang ada di dalamnya, seperti fosil. Jadi perlu Anda ingat, tidak hanya bicara tentang fosil, tapi bicara tentang apa proses dan produk yang terjadi sepanjang waktu geologi. Nah, waktu geologi kita batasi, mulai dari era Paleozoikum, era Mesozoikum, Kenozoikum. Oke, era Mesozoikum, Paleozoikum, Kenozoikum itu dirangkum di dalam kurun, ya, kurun apa? Kurun, bukan dalam kurung. Apalagi baju kurung. Kurun, tau kurun enggak? Kurun, bukan gurun. Dalam kurun itu dalam apa? Pengertiannya apa? Kurun. Eon. Ya, eon atau kurun. Kurun apa? Panerozoikum, betul. Panerozoik atau Panerozoikum. Panerozoik eon. Sebelum Panerozoikum ada namanya Proterozoikum. Proto. Dari kata proto. Proto itu apa sebenarnya? Mulai adanya. Pernah dengar kata proto? Proto apa? Contohnya proto apa? Prototype. Proto Melayu. Oke. Proto Melayu itu daerah saya tuh. Daerah Kerinci itu Proto Melayu katanya. Proto itu apa proto? Hah? Tua. Oke. Proto tua. Proto. Belum. Katanya pernah dengar. Proto. Pertama, awal, cikal bakal. Ya. Jadi cikal bakal pertama, awal, ya mirip-mirip. Ya. Oke, ada Panerozoik atau Panerozoikum, ada Proterozoik. Kemudian pertanyaan besarnya, apa arti Panerozoik? Dan apa arti Proterozoik? Ayo, nanti jadi kuis minggu depan. Apa arti Panerozoik? Dan apa arti Proterozoik? Karena awal mula kehidupannya. Awal mula kehidupan. Oke. Panero awal. Terus? Mulai nggak jelas ya. Apa? Panerozoik atau Panerozoikum? Panerozoik, kemudian Proterozoik. Ayo, katanya sudah selesai. Saya mau masuk ke Kenozoikum jadi mikir-mikir lagi nih. Apa kira-kira? Saya sambil buka slide. Oke, sudah. Panerozoik sama Proterozoik.
Oke, operator. Panerozoik sama Heterozoik. Baik. Panerozoik dari kata apa? Paneros ya. Kalau diperhatikan di sini, ini panerozoik, ini proterozoik. Ini dari kata paneros, dan itu apa? Evident, bukti. Ya. Kemudian ada zoos, itu adalah dari bahasa Latin masalahnya. Ya. Zoon itu adalah life, kehidupan. Jadi panerozoik itu sudah ada bukti kehidupan. Kalau proto, cikal bakal kan tadi kan? Cikal bakal artinya apa? Apakah sebelum ini tidak ada kehidupan? Apakah sebelum panerozoik tidak ada kehidupan? Ada. Kata-kata proto itu berarti sudah ada. Cuma buktinya itu bisa kita jumpai pada mulainya panerozoik. Apa buktinya? Apa buktinya? Apa bukti bahwa sudah ada kehidupan pada kurun atau eon Panerozoikum? Makanya nama Panerozoik itu paneros dan zoik. Paneros itu adalah evident, bukti. Zoik itu adalah kehidupan, life, ya kehidupan. Proterozoik itu proto, cikal bakal kehidupan itu sudah ada di sini. Kalau sini ditulis 2500 apa nih? 2500 juta, berarti 2,5 miliar. 2, miliar tahun itu sudah ada cikal bakal kehidupan sudah ada. Apa bukti apa bukti kehidupan? Fosil pertama kali dijumpai ya ini fosil apa? Trilobit itu muncul di sini. Pernah dengar istilah Burgess shell, serpih Burgess? Belum? Oh waduh, kayak biologi kalian masih kacau. Serpih Burgess atau Burgess, bentar, saya coba tampilkan dulu. Oke, sudah. Baik, ini. Jadi di sini, nah ini serpih Burgess. Ya, ini serpih Burgess atau Burgess shell. Ya, di serpih Burgess ini itu berumur Cambrian. Nah, di dalam serpih ini dijumpai banyak sekali organisme, terutama invertebrates, marine invertebrate atau invertebrata yang laut. Ya, contohnya Pak, trilobit. Ya, ada trilobit, kemudian ada ini, apa ini? Koral, ini spong. Ini porifera atau spong. Ya, ini porifera atau spong. Spong.
lebih ke SPON bom. Ya, SPON atau SPON. Porifera India ini porifera atau SPON. Ini ada trilobit, ya trilobit. Kemudian sudah ada beberapa tropoda yang lain, dan termasuk juga cephalopoda, termasuk ubur-ubur itu sudah ada di sini. Dan itu terekam di sini, di Serpis Burgess. Ini sebagai cikal bakal orang mengatakan bahwa ini sudah ada bukti kehidupan. Kata-kata bukti itu apa? Fosil. Fosilnya bisa kita identifikasi, bisa kita lihat, bisa kita tentukan apa jenis dari spesies genusnya. Nah, sebelumnya apakah tidak ada kehidupan? Ada. Itulah yang dinamakan dengan, kalau diperhatikan di sini, itu cikal bakal kehidupan atau disebut dengan proto. Ya, itu sudah ada. Nah ini hewan bersel satu. Ya, jadi one cell organism itu sudah muncul 2,5 juta tahun. Ini hewan bersel satu. Ya, itu sudah muncul di 2,5 miliar. Jadi sudah muncul kehidupan pada namanya proterozoik. Kata proto itu kan awal cikal bakal kehidupan. Nah, nanti di akhir proterozoik muncul hewan multisel. Hewan multisel, baru di akhir proterozoik mendekati Paleozoik ini muncullah beberapa spesies yang dia sebagai spesies yang bentuknya betul-betul sudah kelihatan ini adalah organisme. Ya, baik hewan maupun tumbuhan. Ya, tumbuhan itu contoh dia porifer, SPON, masuk juga koral, itu sudah bentuk tumbuhan laut. Kemudian kalau yang hewan itu ada trilobit, ada jenis cephalopoda dan seterusnya. Ya, itulah kenapa disebut sebagai proterozoik dan Phanerozoikum. Ya. Oke, jadi itu secara definisi. Nah, ada lagi event menarik di proterozoik dan Paleozoik. Itu adalah BIF, bukan BIF, daging bukan. BIF, ya, BIF. Itu adalah Banded Iron Formation. Ya, apa itu Banded Iron Formation? Pernah dengar kata Banded Iron Formation? Pernah? Apa itu kira-kira? Mengalami oksidasi bebas terlepas termasuk pada dalam batu. Kalian kalau tanya itu pasti pernah. Dia pernah dengar. Tapi apa? Banded Iron Formation atau BIF. Ini stromatolith, ya stromatolith. Ini adalah jenis alga. Tadi karena dia bersel satu, dia berbentuk seperti alga, tapi hidupnya berkoloni di laut. Ya, jadi kemudian beberapa alga muncul. Ini alga yang multisel, ini alga multisel sampai ketemu beberapa spesies yang sudah berbentuk penampakan seperti spesies yang kita jumpai. Oke, ini proterozoik, kemudian ini Phanerozoik. Baik, saya cuma men-skip beberapa hal aja, saya tidak menguraikan semuanya. Nanti kalau semuanya jadi satu sesi Paleozoik nanti kelamaan. Oke, itu Serpis Burgess atau Banded dan termasuk juga Banded Iron Formation. Nah, kemudian yang ada poin menarik lagi, event di Paleozoikum. Apa event di Paleozoikum yang cukup menarik? Apa event di Paleozoikum? Pembentukan atmosfer. Yang saya ingat Anda aja. Tadi yang di Argentina tadi. Yang Argentina tadi apa? Atau yang di luar negeri yang lain? Filipina, Pak. Apa event yang lain? Gondwana. Pemisahan. Gondwana. Oke, Gondwana. Gondwana itu apa?
Gondwana. Apa yang lain? Di awal itu ada pemisahan. Ice Age, Hah? periode S. Apa? Periode S di Ordovisium. Oh, coba. Periode S, Ice Age. Ice Age. Hah? Glasiasi. di Oh, glasiasi. Oke, glasiasi Ordovisium. pada Ordovisium. Ordovisium. Oke. Selain itu ada yang lebih heboh lagi? Apa? Hewan darat pertama. Hewan darat pertama. Oke, hewan darat pertama. Apa hewan darat pertama? Hah? Oh, amfibi. Oh, amfibi. Kamu amfibi susah sekali ya. Jauh sekalian. Oke, amfibi pertama. Itu kapan? Amfibi. Oke, amfibi. Oke, selain organisme, kita kenal yang namanya Pangea. Pangea. Pernah dengar? Pernah. Pangea. Pangea itu apa? Superkontinen. Pernah dengar superkontinen? Nah, oke, superkontinen. Ada tidak superkontinen sebelum Pangea? Gondwana itu. Wah, berarti kalian ini masih jauh ini. Oke, superkontinen. Superkontinen itu Pangea. Ya. Nah, nanti setelah ini kapan Permian? Ya, setelah Permian maka Pangea ini juga akan terpisah lagi. Ya, dia akan terpisah, mengapung dia. Makanya kita kenal dengan teori apungan benua. Itu apa? Continental Drift. Oleh siapa? Oleh Albert siapa? Albert banyak masalahnya. Albert Wegener. Ya, Albert Wegener. Ya, dia mencetuskan teori apungan benua untuk menjelaskan kenapa posisi kontinen kita itu berada seperti saat ini dan dulu dia berada di mana. Artinya dulu pernah menjadi subkontinen namanya Pangea, sekarang terpisah-pisah, kemudian terbentuklah kontinen seperti yang kita lihat saat ini. Itu teori apungan benua. Continental Drift. Nah, lihat? Nah, ada di mana? Di film SD biasanya. Saya nonton film SD itu ada Continental Drift, salah satu seri filmnya. Oke, ini Continental Drift itu teori oleh Wegener. Itu untuk menjelaskan Pangea. Nah, sebelum Pangea atau superkontinen di Pangea, itu kita kenal ada juga superkontinen yang terjadi di Proterozoik. Itu apa namanya? Rodinia. Ya, ada superkontinen Rodinia itu pada 800 juta tahun. Itu pas di akhir Proterozoik. Itu ada superkontinen namanya Rodinia. Nah, dari Rodinia kemudian terpisah, kemudian nyatu lagi di sini Pangea. Ini superkontinen terakhir ya sebelum kita lihat saya ini. Nanti akan nyatu lagi kapan? Di akhir. Ya walau alam lah nanti. Setelah Anda wafat insya Allah. Oh, iya. Ya akan jauh sekali. Itu sekitar masih ratusan juta tahun. Itu sudah mulai jadi konstruksi. Ya, nanti Indonesia akan dengan plate tektonik bergeraknya kontinen itu bisa kelihatan mana yang paling cepat, mana yang pelan. Nanti yang cepat itu akan menyusul yang pelan, kemudian bergabung. Maka kita akan menjumpai superkontinen lagi. Itu adalah superkontinen setelah Pangea. Nanti ya nggak tahu kapan. Ya, tapi ini superkontinen yang terakhir itu adanya Pangea. Nah, ada yang menarik di sini kalau Anda perhatikan. Ini Pangea yang paling bawah kita kenal dengan istilahnya apa? Gondwana Land.
daerah Gondwana itu di bagian selatan, sedangkan di utara Fleurasia. Ya, itu Fleurasia ini di Gondwana. Kita Indonesia itu kebanyakan bagian dari Gondwana. Jadi kalau bisa dikatakan yang berada di selatan ekuator itu kebanyakan dari pecahnya Gondwana. Ya, Gondwana akan terpisah menjadi ini contoh. Ini Cina, ini India, kemudian ini Australia, cikal bakal menjadi Australia dan seterusnya. Nah, bergeraknya kontinen itu juga nanti dampaknya apa? Terbentuknya dan hilangnya beberapa samudra. Ya, kita kenal ketika terbentuknya ini itu ada samudra Tetis, makanya kenal dengan Paleotetis. Nah, ketika ini terpisah, maka samudra ini, ya yang bicara sekarang samudra ada berapa? Yang saat ini? Ayo, ada berapa? Samudra yang ada di dunia saat ini ada berapa yang Anda kenal? Satu samudra Pasifik. Hindia, ya samudra Hindia. Kemudian samudra Pasifik. Kemudian samudra Atlantik. 3 utama kan? Samudra Pasifik, Hindia sama Atlantik. Nah, sebelum ini kita kenal ini ada samudra Tetis, ya itu namanya Laut Tetis. Ketika ini terpisah, maka nanti juga akan menutup samudra, kemudian akan terbentuk samudra yang baru. Jadi pergerakan lempeng-lempeng kita ini selain menggabung dan memisahkan kontinen, juga nanti juga akan membentuk dan menghapus samudra yang ada. Ya, itu teori dari superkontinen yang dikenal dengan continental drift oleh Albert Bugner. Oke, baik, Pangea. Ya, itu terjadi kapan? Permian. Ya, ini di akhir Permian. Oke. Selain Pangea, apa lagi yang menarik di Paleozoikum? Paleozoikum itu materinya pagi itu. Paleozoikum. Bumi memanas. Oke, baik. Perhatikan di sini. Jadi sudah saya katakan bahwa first one cell ini sekitar 2.500 atau 2,5 miliar, dan ini first multi cell tadi sudah kita jelaskan. Ya, nah ini mulai muncul beberapa fosil-fosil organisme, sifatnya adalah invertebrate, ya contohnya trilobit dan teman-temannya. Nah kemudian di akhir Ordovisia muncul ikan. Ini ikan first fish ini muncul di Ordovisia. Ini adalah muncul pertama kalinya ikan. Kemudian dia cukup dominan di Silur dan Devon. Nah, ketika banyaknya ikan yang ada di laut pada zaman Devon dan Silur ini dikenal dengan Age of Fish, masa banyaknya ikan. Oke, makhluk hidup akan berevolusi. Ya, salah satu evolusi ikan itu yang kita namakan terbentuknya hewan amfibi. Tadi teman-temanmu amfibi. Hewan amfibi itu aslinya adalah hewan yang dulunya hidup di air, pengen coba-coba hidup di darat. Dan hidup di laut, kok kita pengen enak di darat. Kan rumput tetangga lebih hijau biasanya kan. Kayaknya enak di darat ya, dia loncat ke darat. Kemudian kena baru pertama darat tidak kuat, turun lagi ke laut. Itu makin lama dia akan terbiasa untuk hidup di dua alam di air dan alam di non air, sehingga dia bisa menyesuaikan dirinya beradaptasi di dua alam, baik di air maupun di darat. Ya, maka kita kenal ada hewan amfibi. Apa fosil yang dijumpai? Itu fosil yang namanya Ampestigina. Coba kalau boleh tahu ya. Lagu nostalgia. Gambar bersih. Oke. Bentar, saya close dulu. Bahaya nih.
Baik, mana tadi? Saya mau tunjukin apa tadi? Jadi lupa kan? Itu opera ya? Itu opera ya? Lupa. Nah ini. Nah ini dia. Ini amfibi primitif. Amfibi primitif. Ya. Istiostega, bukan Istiostega. Ini nama apa? Spesies amfibi primitif, ya amfibi primitif atau fosil pertama ya yang dijumpai di akhir Devon. Nah dari fosilina inilah orang mengatakan bahwa amfibi itu berasal dari evolusi ikan dan dia dijumpai pada akhir Devon, ya akhir Devon. Oke, baik, oke kita kemudian di Paleozoikum juga kita kenal ada beberapa terhubung, ada crinoid. Nah ini ada crinoid, ini ada spon lagi atau spong atau spon, ada molluska. Nah yang menarik ini ada crinoid. Crinoid itu apa sebenarnya? Crinoid itu apa? Crinoid itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Ya, hewan, betul. Dia adalah hewan. Namun dia crinoid dari asal kata apa? Crinoid itu adalah bunga lili. Ya, asal kata dari bunga lili. Memang penampakannya seperti bunga lili. Ini bentuk seperti bunga, namun dia berbahaya. Bunga lili dia mekar begini, cuma dia untuk memangsa hewan. Di laut saya juga banyak. Jadi ada berbentuk seperti bunga, kemudian sebenarnya dia cuma kamuflase saja untuk memancing tangkapannya. Nanti dia bisa nangkap. Ya, jadi ini adalah hewan yang dari asal kata karena itu adalah bunga lili. Ya. Baik, itu untuk di Paleozoikum. Baik, kemudian di Paleozoikum juga yang menarik lagi itu adalah kalau Anda perhatikan di sini ini pada karbon, ya karbon. Kenapa disebut zaman karbon? Banyak karbon. Zaman karbon. Kok zaman karbon dari mana katanya? Kenapa disebut zaman karbon? Karena banyak karbon. Betul nggak? Karbon itu apa? Karbon itu apa? Karbon apa yang dimaksud di sini? Karbon, banyak karbon. Karbon itu apa? Banyak karbon apa di sini ada karbon? Pembentukan batu bara. Kenapa banyak karbon? Banyak tumbuhan. Karena banyak tumbuhan, karbon dari tumbuhan. Karbon sini maksudnya apa? Sebenarnya ini dominasi dari ini coal, batu bara. Ya, jadi pada zaman karbon itu terendapkan batu bara yang sangat tebal sekali. Nah, kalau ada batu bara tebal, maka pasti juga sumbernya banyak. Ya kan? Apa sumber batu bara? Tumbuhan. Ya, di Indonesia di mana batu bara yang cukup banyak? Kalimantan. Mana lagi? Sumatera mana dulu? Sumatera Selatan, ya Palembang sampai daerah Muara Enim itu banyak sekali tambang batu bara. Makanya ada Bukit Asam kan, di Muara Enim itu menambang batu bara. Nah pertanyaan di Kalimantan itu kenapa banyak batu bara? Kenapa di Jawa tidak ada batu bara? Belum muncul tersingkatnya. Beda mendengar, coba beda mendengar maksudnya. Nah, pertanyaan lagi kita balik. Di mana posisi batu bara sangat ideal terbentuk? Kan begitu. Kalau Anda bicara batu bara, kenapa di sini banyak di sana tidak? Berarti kembali ke lingkungan tempat terbentuknya batu bara. Yang ideal itu di mana? Kan begitu.
ketika Anda tahu idealnya di mana, maka baru Anda coba lihat, oh daerah mana yang bisa terbentuk batu bara. Nah, pertanyaan, di mana daerah ideal terbentuk batu bara? Daerah? Yang banyak gambut. Oke. Yang banyak gambut. Gambut itu apa? Butuhkan. Lumayan. Curah hujannya Ya, ada tuh mata kuliah geologi batu bara tuh elektif atau wajib? Wajib, Pak. Wajib, sudah ambil. Ya, Masih. Hah? lagi Sedang. Sedang. Ya, Pak. Padahal ini sudah UTS loh. Ini sedang, Anda sedang ambil kuliah batu bara, Iya. dan ini sudah UTS, berarti sudah 70% lebih tatap muka kan? Dan tidak tahu batu bara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama kuliah banyak apa? Hanya Batu bara paling bawah apa? bisa Setara tingkatan terbentuk batu bara. subbituminous gambut Gambut dulu kan? ya. Nah, pit atau gambut, setelah gambut baru lignin atau subbituminous, bituminous sampai antrasit itu secara tingkatan batu baranya. Nah, gambut itu terbentuk dari mana? mayar Tumpukan dari tumbuhan. Nah, pertanyaan di mana daerah yang paling bagus ideal terbentuk bisa tumbuhan itu numpuk-numpuk cukup tebal? Rawa. Ya, kenapa Kalimantan itu banyak batu bara? Karena dia zona daerah rawa, dataran rendah yang swam, daerah swam. Ya, kalau Anda kejumpai banyak rawanya di sana, maka besar kemungkinan, apalagi dulu juga daerah rawa, maka pasti banyak batu bara. Sama halnya ketika Anda mencoba mengidentifikasi dinamika sedimentasi kan? Ya nggak, ketemu sen tebal, oh ini daerah fluvial nih, kemudian ketemu banyak batu lempung hitam, oh ini sudah mulai transisi nih, daerah lagun nih. Kemudian ada batu bara, oh ini sudah berubah ke daerah swam, kan begitu kan? Ketika Anda kejumpai batu bara di dalam suatu section, pasti ini daerah swam, daerah rawa. Kalau batu bara, kan gitu. Nah, kenapa di Kalimantan banyak batu bara? Karena memang dia di zona-zona dikenal dengan daerah hutan tropis basah. Kata-kata basah itu sebenarnya untuk mengindikasikan zona-zona rawa. Samanya kalau sekarang itu mana? Selain Kalimantan ya, mungkin sama seperti di Arizona. Ya, daerah-daerah rawa yang sangat luas sekali dan dia posisinya di tropis. Ya, itu di Kalimantan. Bisa tidak? Tapi apakah hutan cuma ada di rawa? Tidak. Ya, Gunung Merapi itu banyak pohon tidak? Banyak. Itu nggak di daerah Merapi di Kaliurang itu banyak pohon kan? Kenapa tidak ada batu bara di sana? tempat Hah? Karena semua tanaman yang mati di sana akan tererosi. Kan begitu? Semua tanaman yang mati di sana itu akan tererosi. Minimal dia jadi humus. Humus pun nanti ketika ada hujan akan lari. Dia butuh tempat media pengendapan yang cukup stabil. Nah, pengendapan cukup stabil untuk tanaman itu di zona rawa. Rawa, tahu beda rawa sama danau? Tahu beda rawa sama danau? Tahu, satu rawa satu danau kan? iya Betul kan? iya Terus apa bedanya? Apa? Vegetasi. Oke, kalau rawa banyak vegetasi, kalau danau tidak. Apa beda rawa sama danau? Hah? Oh, danau lebih luas, rawa cuma kecil-kecil saja. Padahal Kalimantan tuh rawa semua aja. danau Air mungkin. Hah? Kalau rawa airnya kuning,
Kamu kena. Dan itu Nah, Kalau rawa tidak bagus untuk berenang karena air yang kuning. Kalau danau bagus berenang, ikannya juga banyak. Begitu. Kembali ke definisi ini, kita kalau ditulis daerah tuh ngomong ngalor ngidul. Tapi fokusnya nanti coba kita lihat, kita fokuskan apa yang terjadi sepanjang untuk geologi. Kembali ke rawa, kembali ke karbon tadi. Rawa beda dengan danau itu kan pasti apa? Sumber airnya. Rawa itu dia tidak punya tidak punya outletnya. Ya, dia cenderung air tergenang. Makanya endapan rawa selalu lumpung hitam. Kalau Anda ketemu lumpungnya endapan lagustrin atau endapan danau, biasanya lumpungnya tidak hitam, tapi cenderung lebih cerah. Ya, kenapa endapan lumpungnya hitam? Itu zona reduksi kan. Kata-kata reduksi itu apa? Tidak ada pertukaran oksigen di sana. Ya kan? Kan zona reduksi, tidak ada pertukaran oksigen. Yang terjadi apa? Akhirnya cuma air tergenang aja. Contohnya tak ada hujan kan? Dia hanya mengandalkan air dari tak ada hujan, tidak ada pengeluaran air. Tapi kalau danau, ada air dari hulu sungai masuk ke dalam danau. Kemudian akan keluar lagi menjadi hulu sungai yang lain. Jadi satu hulu sungai di bukit akan bermuara di danau, di tempat lain ini adalah hulu dari untuk sungai yang lain. Kan begitu kalau danau. Jadi pertukaran oksigen selalu ada di danau. Maka endapan danau tidak ada yang hitam-hitam. Selalu lumpurnya agak cerah. Kan begitu. Logika berpikir geologinya kan begitu kan. Ya, sehingga nanti ketika endapan rawa minimal lumpungnya hitam. Itu kalau dia berupa lumpung. Ketika dia banyak tumbuhan, dia akan menjadi pit gambut nanti. Maka dia dalam zona-zona gambut itu zona-zona kaya akan organik. Ya, makanya sebagai sumber batu bara. Nah, paham sampai di sini beda rawa sama danau. Ya, kalau di banyak pohon di daerah zona dataran tinggi, pasti tentunya akan tererosi sampai ke dataran rendah. Maka Anda tidak akan menjumpai ada batu bara di dataran tinggi. Ya, adanya pasti dataran rendah. Itu lokasi batu bara. Oke, kembali ke sini. Karbon. Dari kata karbon sebenarnya ya batu bara. Sumber batu bara apa? Ini perhatikan. Di awal Mississippian atau karbon awal itu mulai bermunculan banyak tumbuhan. Ketika banyak tumbuhan, maka di akhir Mississippian sampai ke Pennsylvania atau karbon akhir, maka hutan itu menjadi sangat dominan di muka bumi. Hampir semua kontinen ada di bumi itu menjadi hutan sangat lebat. Ya. Nah, dampaknya apa? Pertama pasti kalau hutan pasti banyak serangga, banyak nyamuk. Pernah camping di hutan? Pernah diganggu nyamuk? Wah, jangan diganggu beruang aja. Ya, camping di hutan. Kalau Anda ke hutan pasti banyak insek atau banyak serangga. Salah satunya mungkin adalah nyamuk. Nah, nyamuk akan banyak di hutan. Abundant insek itu akan terjadi di sini, Pennsylvania. Salah satu serangga dan juga yang cukup fenomenal di akhir karbon itu adalah kupu-kupu yang kepak sayapnya sampai 1 meter. Ya, itu di karbon. Mungkin bisa saya tunjukkan. Oke, ini Cipung. ya, ini di karbon. Jadi ini ilustrasi pada zaman karbon di mana hutan-hutan itu mendominasi hampir semua kontinen. Ya, di zaman karbon. Sehingga tumbuhan sangat banyak sekali, hutan dominan. Semua yang mati ini, tumbuhan-tumbuhan mati nanti akan menjadi sumber batu bara. Ya. Nah, makanya batu bara di zaman karbon itu terkenal sangat tebal sekali. Yang kedua sangat bagus sekali. Dia sudah level-level antrasit semuanya. Kenapa dia sangat tebal dan bagus? Ingat kembali proses terbentuk batu bara. Batu bara itu akan bagus jika apa? Suhunya tinggi ya.
Yo, yang ngambil kuliah geologi batubara. Batubara itu akan mencapai level antrasit itu ketika apa? Bagaimana? Apa faktornya? Karbonnya itu udah 90. Hah? Suhu Kanan. Oh, anu ragunan. Oh, iya. Apa? Apa yang sayap kanan? sayap timur? Kenapa? Apa faktor utama yang untuk kualitas batu bara? Dia mencapai level antrasit itu ketika apa? Atau apa beda antrasit dengan lignit? Tekanan sama suhu. Oke. Bagaimana menceritakan tekanan dan suhu? Kalau Anda hubungan ke sini, bagaimana menghubungkan tekanan dan suhu? Tekanan dari apa? Beliau. Overburden. Overburden. Itu overburden. tumpang. Pengukuran apa? Pengukuran massal. Pengukuran apa? Overburden itu pengukuran apa? Overburden itu apa? Tumpukan material di atasnya kan? Ini kan zaman karbon. Karbon itu berapa? 300 juta tahun. Bayangkan satu sedimen terkubur 300 juta tahun dan ditumpuk oleh tumpukan sedimen yang sangat tebal sekali sampai kenosis saat ini. Kalau Anda menggali tanah di bawah ketemu batu bara, pasti itu sudah menjadi sangat bagus sekali. Kan begitu. Secara burial temperatur burial semakin dalam kan semakin apa? Makin panas kan? Ketika ditumpuk oleh sedimen yang tebal ini, dia semakin dalam semakin panas. Semakin panas, kemudian ditumpuk di atas semakin kegencet kan? Tekanan mencukupi untuk sampai menjadi antrasit. Itulah kenapa batu bara di Indonesia itu tidak ada yang level antrasit. Apa level batu bara yang paling bagus di Indonesia? Maksimum paling bituminous, itu kan sangat sedikit. Paling subbituminous paling banyak. Dominan, lignit, dan subbituminous. Kenapa? Karena belum mencapai level ditumpuk cukup kuat sehingga dia belum melalui tekanan yang sangat kuat dan masih banyak pemotornya. Ya, nah logikanya ada pakai kenapa negara-negara yang ada singkapan karbonnya mereka bisa nambang di sini nih, menambang di batu bara yang zaman karbon. Wah luar biasa. Makanya yang ada tuh di Cina sama di Amerika tuh banyak yang nambang batu bara di zaman karbon. Maka mereka dapat batu bara yang betul-betul sangat bagus sekali antrasit. Ya di Indonesia tidak ada. Ya di Indonesia paling banyak subbituminous. Dan secara umur kebanyakan batu bara Indonesia berapa kira-kira? Umur? Miocene paling banyak. Contohnya apa? Paling gampang contohnya di Sumatera Selatan. Itu adalah formasi tadi yang disebut tadi. Tadi yang disebut formasi apa tadi? Muara ini mulai apa? Late Miocene. Ya, Miocene akhir itu muara ini. Di Kalimantan juga sama. Itu formasi di Late Miocene. Ya, jadi dominasi itu pada umur-umur Miocene sampai Pliocene. Itu umur yang paling banyak batu bara di Indonesia. Sehingga umur-umur itu masih ya ditumpuk, tapi tumpukannya belum terlalu banyak untuk bisa mencapai tekanan yang memenuhi sampai ke antrasit. Ya, nah logika itu sudah mainkan. Ketika Anda bicara geologi, bicara tentang sejarah geologi di suatu daerah. Ya, baik. Nah kembali ke sini, ini zaman karbon. Di karbon ini rentang sayap capung ya, ini hampir 1 meter. Inilah kira-kira. Ya kalau sekarang sama kayak drone lah. Kalau Anda lihat drone itu mungkin dulu capung segitulah gitu ya. Ya drone itu drone yang besar, yang drone yang kecil-kecil. Ya itu 1 meter. Ya cukup besar.
cukup besar. Dan perhatikan juga, Yang bayangkan. nah tumbuhan yang ada di zaman karbon itu dominasi tumbuhan sifatnya adalah golongan ini paku atau palem. Kecil nggak kelihatan muka ini. Ya, paku atau palem. Ini golongan yang banyak di zaman karbon. Nah, tumbuhan berbunga, flower plant itu munculnya kapan? Mulutnya. Sekarang Yang kemarin presentasi Mr. Zwick, flowering plant, tumbuhan berbunga, ya nggak? Itu kapan munculnya? Sampai ke sana nggak? Enggak. Tidak. tumbuhan Nanti saya tidak ada Pak, berbunga. tumbuhan berbunga. Apa? Jurassic? Belum. Jurassic belum muncul tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga muncul kapan? Cretaceous. Ya. Bukannya Jurassic. Dan dia banyak kapan? Ya sekarang. Kenozoik, makanya semuanya itu berbunga semua. Anda bisa makan apa? Makan durian, makan itu kan berbunga. Kalau nggak berbunga nggak akan jadi buah. Ya, tumbuhan berbunga. Dulu tidak ada tumbuhan berbunga. Semuanya jenisnya tidak. Jadi jenis palem, jenis paku-pakuan ini yang palem yang tinggi. Inilah yang paling dominan di zaman karbon. Oke, kita ke Indonesia. Di mana kita jumpai ada endapan zaman karbon di Indonesia? Cuman Karbon, ada tidak? Atau ada tidak kira-kira? Tidak ada. di banyak. Kalau di Jawa, batuan tertua apa? Bayat, oke. Berapa lokasi batuan tertua ada di Jawa? Bayat, Karangsambung, satu lagi. Satu lagi ada nggak? Di Jawa. Batuan tertua di Jawa di mana dan apa? Halo. Jujur nggak tahu. Bayat, oke, satu Bayat. Yang kedua Karangsambung. Satu lagi tahu? Di Bayah. Oh iya. Ya, Bayah, bukan Bayat. Bayat itu di Jawa Barat. Ya, apa namanya? Bukan di Bandung. Di mana? Kamu kalau Jawa terkenalnya Bandung aja. Berapa kali ke Bandung? Well, Berapa sekali? Curiga gua. ketemu Lian. Bandung. Oke. Sekali di Bandung. Bukan Bandung, di Bayah. Bayah itu di selatannya Jawa Barat. Apa sih namanya? Jadi itu yang sekarang jadi Celetuh. Enggak tahu. Geopark Celetuh. Enggak. Ya, Anda kenal ada Geopark Celetuh. Itu salah satu dia mengangkat lantai samudra yang tersingkap di sana pada umur Kretasius. Ya, itu di Celetuh. Ya. Nah, Celetuh kemudian Karangsambung ada di Bayat. Nah, apa batuan tertua? Di Bayat apa di Bayat? Astaga, hubungan selatan tidak tahu pada rumah Anda di Bayat. Kampus Lepangga itu rumah Anda sendiri. Tapi tidak tahu. Kalau Anda ditanya orang Bayat, wah ini batuan tertua ada di sini. Apa ya? Cari dulu. Apa batuan tertua di Bayat? Hah? Batuan? Malihan atau Metamo? Ya, berapa umurnya? Hah? Paleogen. Oke. Hah? Paleogen itu masuk Paleogen. Yakin Paleogen? Batuan tertua itu adalah Metamo. Kira-kira batuan Anda sering dengar ada skis pilit, ya ada skis, ada pilit, dan ada batu marmer Joko Tuo. Itu kan komplek batuan Metamo. Jadi kita ketemu di Bayat ada skis, ada pilit, ada marmer. Ya, ada marmer. Nah nanti sebentar, Anda yang mau KL ya? Nah, Anda akan ke Bayat. Atau sudah pernah ke Bayat belum? Berapa kali? Kali-kali. Berapa kali ke Bayat? Apa yang Anda jumpai di Bayat? Apa betul yang Anda ketemu di Bayat? Yang pernah dikunjungi?
Gamping pneumolites. Oke. Nah, gamping pneumolites terendapkan di atas batu apa? Metamorfnya. Oke. Ada metamorf, ada batu gamping pneumolites. Satu umurnya tadi apa? Metamorf? Cretaceous, kapur. Ya, kapur atau Cretaceous itu umur metamorf. Yang pernah didating ada yang mendating 100 juta tahun, Pak Prasetyadi, mungkin Pak Jatmika juga kayaknya dari UPN, kemudian Pak Nugroho juga kayaknya pernah mendating juga. Itu umurnya hampir mirip-mirip 90 sampai 100 juta. Nah, itu masuk di kisaran late Cretaceous. Di laporan Bote itu juga pernah menemukan fosil foraminifera itu berumur Cretaceous juga. Dan itu pada pilitnya, pada pilitnya. Sehingga Kompong secara kemungkinan metamorf itu adalah berumur Cretaceous. Ya, atau akhir kapur. Nah, di atas Cretaceous metamorf tadi kita menjumpai ada batu gamping pneumolites atau formasi ungkal gamping. Oke, ungkal gamping umurnya apa? Eosen, dengan dijumpainya fosil indeks namanya adalah pneumolites. Ya, pneumolites itu adalah fosil indeks untuk ungkal gamping. Nah, Eosen langsung ketemu dengan Cretaceous. Ada gap kan? Maka dia kontaknya adalah ketidakselarasan. Betul kan? Oke, ketidakselarasan. Pertanyaan, apa jenis ketidakselarasan? Ini stratigrafinya bisa bahaya nilainya. Angular. Apa jenis ketidakselarasan antara batuan metamorf yang dibayar dengan formasi ungkal gamping yang di atasnya? Apa? Atau angular? Angular juga angular. Atau para? Atau lagi para. Yang benar apa? Non-conformity. Ada berapa ketidakselarasan? Ada disconformity, ada paraconformity, ada angular, ada non-conformity. Non-conformity ketika sedimen kontak dengan batuan non-sedimen, maka ada kata non. Apa non-sedimen? Ya betul, metamorf kan tiga jenis batuan kan? Atau juga menyebut kontak sedimen dengan batuan kristalin. Karena apa, metamorf sama batuan beku itu sebagai batuan kristalin. Kalau disconformity, kontak antara batuan sedimen dengan sedimen. Ya, dan harus sudah mengalami erosi. Erosi dulu baru dia terbentuk sedimen yang lain. Itu disconformity. Kalau angular, ada sudut ketika salah satu batuan sedimen di bawahnya itu sudah mengalami kemiringan tektonik, baik tektonik. Ketika ada sedimen di atasnya maka dia tidak selaras. Ya. Kalau paraconformity, ketika batuan sedimen ketemu dengan batuan sedimen, tidak ada bidang erosi, tapi beda jeda umur yang kontras. Contohnya, ketemu batuan sedimen berumur Eosen, langsung meloncat ke umur Pliocene, tapi tanpa ada jeda erosi. Ada gap umur tanpa erosi, itu namanya paraconformity. Ya, baik, kembali lagi ke prinsip stratigrafi. Ya, kayak banyak yang perlu diulang kalian. Atau sebelum kalian Anda mengulang semua aja kayak. Karena hampir semua ditanyakan kok pada nggak bisa semuanya. Oh, baru itu juga sih. 4:30 masalahnya. Sudah tidak konsentrasi kayaknya. Untuk alasan bolehlah. Baik, itu ya. Ini zaman karbon. Oke, kita lanjut selain zaman karbon. Saya cuma pendahuluan aja sebelum kita masuk ke Kinosebu. Oke, apa tadi? Oh ya, kita kembali sini. Balik ke sini. Baik, kita kembali ke sini.
Jadi Permian. Nah di Permian itu ada gondwana, desain gondwana di Permian itu kita jumpai juga ada kepunahan massal, ya, atau apa istilahnya? Kepunahan massal. Mass extinction event. Jadi ada kepunahan massal yang terjadi sepanjang waktu geologi dan itu didominasi terjadinya di Paleozoikum sampai ke Mesozoikum. Nah, event ini harusnya terekam atau sudah Anda bahas sebelum ini. Karena nanti kalau kita bicara Mesozoikum, kita sudah ngomong lagi kepunahan massal. Ya, jadi kepunahan massal harusnya sudah katam Anda sudah bisa menceritakan ada kepunahan massal. Salah satu kepunahan massal yang terjadi yang paling besar kapan? Permian. Itu menghabiskan populasi 60%, baik populasi di darat maupun populasi di laut. Ya, itu 60% musnah di akhir Permian. Ya, itu adalah kepunahan massal yang paling besar. Nah, yang kedua, yang paling banyak itu adalah di sini, di Cretaceous, akhir Cretaceous. Itu adalah kepunahan massal di akhir Cretaceous. Ya, termasuk yang paling terkenal itu adalah kepunahan dinosaurus. Ya, itu musnah pada akhir Cretaceous. Dinosaurus. Nah, dinosaurus sendiri itu sebagai ikon atau sebagai simbol untuk umur Mesozoik. Ya enggak? Kalau Anda ketemu dinosaurus, wah pasti Mesozoik. Ya, itu adalah ikon untuk Mesozoik. Karena dia memang muncul paling mulai dominan itu adalah di awal Trias dan dia melimpah di Jura dan Cretaceous. Makanya film namanya Jurassic Park karena dia melimpah di Jura, bukan Trias Park, ya, tapi Jurassic Park. Ya, karena dominan di Jura. Nah, pertanyaan lagi, apa arti dinosaurus? Dino besar. Dinosaurus berasal kata dari Dino. Si Dino ini apa sih si Dino ini? Dinosaurus. Ya, karena ngomong dinosaurus nggak tahu artinya apa dinosaurus. Apa artinya dek? Dinosaurus. Dino besar. Dinosaurus berasal dari kata Dino dan Saurus. Saur. Betul, memang. Serius. Dino dan Saurus. Nah, tinggal Dino itu apa? Saurus itu apa? Dino itu nama, Saurus itu ya Saurus. Dino, kayaknya ada nama Dino. Dino itu raksasa besar. Dinosaurus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, berarti mengerikan, kuat, hebat. Saurus itu Dino, pertama Saurus. digunakan untuk Ya. Dino itu apa? mengerikan, Apa? kuat, mengerikan. Dino itu adalah reptil. Belah. Bahasa Yunani gitu. Bukan Saurus loh yang kadal. Reptil. Dino itu reptil. Saurus itu apa? Kadal. Saurus itu adalah monster. Jadi suatu yang besar kebalik. dan menakutkan. Itu Saurus. Kebalik. Ya, jadi dinosaurus itu adalah reptil dan bertubuh besar dan menakutkan. Ya, semua dimasukkan ke dalam dinosaurus. Ya, walaupun nanti setiap spesies macam-macam, ada macam-macam nama spesiesnya. Nah, biasanya nama-nama spesies itu mencirikan, bisa mencirikan makannya apa. Contohnya berleher panjang itu nanti dinamai apa. Itu biasanya nama-nama makhluk hidup itu mencirikan sifat fisik atau sifat habit dari makhluk hidup tersebut. Nah, dinosaurus adalah kelompok reptil yang dia cukup besar. Kata-kata saurus itu adalah menakutkan atau monster. Ya, itu dinosaurus. Ya, itu reptil. Makanya era Mesozoikum disebut sebagai the age of Reptil. bukan the age of dinosaurus. Ini reptil. The age of reptil. The age of dinosaurus. Nyambung itu. The age of reptil. Karena yang namanya reptil bukan cuma dinosaurus. Nah, nanti ada beberapa spesies yang dia berevolusi ya dari reptil. Salah satu yang berevolusi dari reptil apa? Dinosaurus.
Burung. Oh, Burung itu evolusi dari reptil. Ya, makanya ada burung di zaman Kretasius. Saya lupa namanya. Ada di namanya. kan Itu dinosaurus dijumpai di akhir yang Kretasius. ada punya Ya, kurang di menjadi Kretasius. mama. Dan itu salah satu fosil burung yang paling bagus yang dijumpai. Ya. Mesozoikum. Nah, coba kita lihat. Waktu kita tinggal 15 menit. Bentar ya. Kok balik ya? Kok balik ya? Kok? Oh iya. Ada hukum Padahal jam berapa? jam 6 jam 6 tuh jadi bangun gimana pasti kan jam berapa jam 6 udah 13 parah. Mammals primitif. Nah ini dia. Ini apa Pterodactylus ya yang dijumpai di ini di berapa ini? Apa layarnya bisa ke atas gitu? Ya ini di Kretasius, jadi awal Mana, Kretasius. Nah burung itu evolusi burung menjadi apa dari reptil menjadi burung ya. Jadi kalau secara nah ini kalau Anda perhatikan itu adalah akhir jura. Jadi akhir jura itu adalah evolusi dari reptil menuju ke burung. Ya, nah fosil itu dijumpai di Kretasius, di awal Kretasius, ya, atau mendekati batas jura dengan Kretasius. Itu fosil burung yang tadi. Ya. Nah ini salah satu evolusi dari reptil. Namun secara umum memang di era Mesozoikum itu dikenal dengan era dominasinya dinosaurus, ya, dinosaurus. Oke, baik. Apalagi? Oh ya, ada lagi yang menarik di zaman Kretasius. Kretasius dari kata apa? Kereta Bukan kereta api. Atau kereta orang Malay. Kalau kereta orang Malay artinya apa? motor mobil Sama aja. Oke, itu bukan keretanya mobil orang Malaysia, tapi kereta api. Bukan maksudnya bukan kereta api. Kretasius. Kereta dari kata apa? Atau gini, Mesozoikum itu ada Trias, ada Jurassic, ada Kreta. Nama-nama setiap zaman itu biasanya mengikuti, ya. Pertama bisa mengikuti daerah, nama event, atau nama suatu produk. Produk gini, contohnya batu. Salah satu contohnya Jura. Jura itu dari nama gunung, ya. Nama gunung, nama daerah yang itu tersingkap, ada singkapan yang sangat ideal sepanjang waktu Jura. Maka zaman Jura itu sebagai zaman Jura, karena tersingkapnya endapan sedimen yang berumur Jura itu adanya di Gunung Jura. Ya. Nah, kalau Kretasius dari kata kereta. Kereta itu artinya apa? Kapur. Ya, makanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi zaman kapur. Ya, itu zaman kapur. Makanya tidak ada bahasa Indonesia untuk zaman Jura. Yang susah, nama daerah kok, nama gunung tetap Jura. Ya. Nah, tapi kalau Kretasius itu kapur. Dari kata kapur. Kenapa disebut zaman kapur? banyak Karena banyak kapur. Kan begitu. sangat simpel. Karena banyak kapur. Betul, banyak kapur. Pertanyaannya, kenapa banyak kapur di zaman Jura? Di zaman Kretasius. Pernah dibahas nih tapi Kenapa banyak
kapur pada zaman Kretasius? Kretasius. Apa salah satu Kretasius. batu kapur yang ada di Kretasius? Batu lime, ya caki lime. Nah, batuan di Kretasius itu sangat dikenal, ada batuan namanya adalah chalk. Chalk itu cuma ada di zaman Kretasius. Ya, hampir semua endapan kapur di zaman akhir Kretasius itu didominasi oleh chalk. Ya, itu zaman Kretasius. Batu kapur, ya dia chalk, ya. Nah, limestone mungkin tidak sebanyak. Itu adalah chalk. Ya, batu kapur sifatnya adalah chalk. Kenapa banyak chalk atau batu kapur pada zaman Kretasius? Karena suhu di permukaan laut itu meningkat cukup lumayan di Kretasius. Dampaknya apa? Maka melimpahlah organisme dan phytoplankton dan marine plankton. Ya, sehingga endapan pada Kretasius itu dominasi oleh pelagic sedimen. Pelagic itu adalah semua binatang-binatang yang hidup di permukaan laut dan dia mati kemudian menumpuk menjadi satu, itu endapan sedimen karbonat. Pelagic sedimen. Ya, itu zaman kapur. Dan itu didominasi oleh banyak sekali di seluruh belahan bumi. Ya, makanya disebut sebagai zaman kapur. Ya, nah di Indonesia itu zaman kapur kita Indonesia tidak banyak. Oke. Baik. Nah, kemudian tadi kita kembali ke sini aja. Baik, ke sini, kita kembali sini. Oke, waktu kita tinggal 10 menit. Terlalu lama. Ini kepunahan massal. Oke, ini kepunahan massal. Ya, kemudian jadi ini paling besar Permian. Ini adalah extension pada akhir Kretasius. Di zaman Permian juga ada event tadi ada event Pangea dan punahnya beberapa spesies di sini. Salah satu spesies yang terkenal punah pada akhir Permian itu adalah Fusulina limestone. Ya, Fusulina itu adalah salah satu koram besar. Ya, dia sebagai indeks untuk koram untuk zaman Permian. Kalau Anda ketemu Fusulina pada batu gamping, pasti ini adalah umur Permian. Itu indeks untuk Permian. Kemudian extension ini pada Kretasius, tadi salah satunya dinosaurus. Ya, kemudian baik ini slide berbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sebab kepunahan massal? Kalau kita perhatikan di sini, ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kepunahan massal utama di sini. Ya, nah pertanyaannya adalah apa sebab kepunahan massal? Kok bisa punah? Ayo, kenapa? Karena bosan hidup, mati dia. Apa sebab kepunahan massal? Kira-kira apa? Perubahan kondisi lingkungan. Kebanyakan banyak galau ya. Waduh. Kepunahan bunuh diri massal. Apa sebab kepunahan massal? Ya, salah satunya meteor. Ya, karena tadi ada gambar meteor kayaknya. Salah satunya ini meteor impact. Ya, ini meteor impact atau komet atau meteor yang jatuh ke bumi, itu menyebabkan suhu bumi menjadi cukup panas dan membakar sebagian lapisan bumi sehingga banyak yang punah. Itu satu. Ya, ada sebab lain? Lingkungannya berubah. Apa? Iklim, Pak. Glasial. Oke, berarti apa? Climate. Ya, climate change. Bisa glasial, bisa puncak panas yang sangat ekstrim. Itu akan menyebabkan beberapa spesies akan mati dan dia tidak bisa bertahan. Ya. Yang ketiga, Flu. Yang ketiga, ada 3 kali ini. Gunung api, vulkanisme. Sampai kebakar gitu. Ya, ini vulkanisme. Ya, jadi bisa meteor impact atau dampak letusan meteor, tumbukan meteor. Kemudian bisa letusan gunung berapi. Ya, itu akan menyebabkan banyak organisme yang mati. Itu aja.
Ya, yang dominan 3. Sebenarnya sayap. 3 yang paling dominan penyebab masalah. Walaupun, nah ini salah satu contoh. Ini batas antara Cretaceous dengan Paleogen. Ya, ini kita namakan dengan Kiti Bendari. Kiti itu apa? K atau Cretaceous. Bukan Kiti apa? Si Kiti itu bukan. Hello Kitty. Ya, ini Kiti Bendari. Kayak Kiti itu adalah Cretaceous Tertiary Bendari. Batas antara Mesozoik dengan Kenozoik. Ya. Salah satu ini Kiti Bendari itu tingginya iridium. Ini adalah unsur yang sangat radioaktif, dan iridium itu hanya ada pada batuan luar angkasa atau penyusun utama dari si komet atau meteor. Ya, kita tidak menjumpai ada unsur lain, unsur iridium di batuan yang ada di bumi. Kalau ketemu iridium dominan, ini seperti komet biasanya, atau dampak dari meteor. Ya, nah ini iridium melimpah sekali. Itu pas di batas antara Paleozoikum dengan Kenozoikum. Mesozoikum dengan Kenozoikum. Ya, Cretaceous dan Paleogen. Oke, baik. Nah, ini salah satu juga gini, Kiti Bendari. Kiti. Ya. Saya nggak tahu kenapa K, mungkin kapur tersier ya. Tapi ini bahasa yang sudah internasional. Kalau Anda cek Kiti Bendari itu akan muncul sekali. Banyak sekali Kiti Bendari. Cretaceous Tertiary Bendari. Itu dari tertiary, dari zaman tersier. Ya. Ini iridium layer cukup melimpah di sini. Ya, dia hanya di sini aja, melimpah di sini. Dan biasanya juga banyak kepunahan organisme. Salah satunya organisme yang paling banyak punah itu adalah yang plankton hidup di laut. Contohnya apa? Koram plankton dan nanoplankton. Ya, nanoplankton itu banyak yang dia punah di sini, pas di batas ini. Mungkin kenal Pak Wartono. Pak Ton itu disertasinya Pak Ton di Amerika itu dia meneliti di batas ini Cretaceous dengan Paleosen ini. Dia meneliti salah satu titik apa? Dia mengambil sampel, Pak Ton itu mengambil sampel per 1 cm. Ini lapisan ini, per setengah senti malah katanya. Itu diambil per lapisan ini, per setengah senti ini diamati sampai ke Paleosen ini. Dan dia bisa menentukan ternyata kontrasnya sangat melimpah sekali di Cretaceous, tapi sampai di sini langsung hilang semuanya. Ya, nah itu kepunahan banyak sekali terjadi di akhir Cretaceous. Salah satunya adalah nanoplankton. Ya, semua yang marine plankton, masuk juga koram plankton dan semua yang laut itu banyak yang punah di akhir Cretaceous. Ya, itu dia banyak. Nah, termasuk di sini. Kalau dilihat di sini, nah ini, ya ini juga banyak yang punah di sini. Beberapa spesies koram plankton itu banyak punah pada pas di akhir Cretaceous. Ya, baik. Coba slide lagi, aja 2 slide lagi lah. Baik, kemudian ini yang sama tapi lokasi yang lain. Ini di Inggris, ini di Belanda. Nah, terakhir, enggak antara. Senang lagi terakhir. Ya nggak apa, nanti di. Baik, kepunahan massal lain selain 3 tadi, ya ini tumpukan meteorit, vulkanisme, perubahan iklim, ada satu nih penyakit. Flu. Yang terkenal dengan wabah penyakit. Wabah itu cukup menakutkan bagi sebagian organisme, bukan manusia saja. Anda sudah mengalami ketakutan wabah? Sudah. Ya, yang dampak COVID kemarin masih trauma sampai saat ini. Ya, itu wabah. Andaikan wabah itu tidak dibatasi, tidak diantisipasi, yakin banyak yang betul-betul punah pada area tertentu. Ya, nah ini salah satu penyakit, ya penyakit wabah sih, maksudnya wabah. Sebagian wabah itu biasanya dampaknya akibat flu. Anda kenal ada flu burung, ada flu babi, kemudian ada flu yang kemarin COVID, flu apa itu sebenarnya? Flu manusia, kelelawar. Ya, sebenarnya aslinya adalah kelelawar yang flu, kemudian terdampak ke manusia.
Ya, semua dari pernapasan. Nah, ternyata Parah. ada satu flu lagi, namanya flu dinosaurus. Lucu ya. Flu dinosaurus. Banyak orang yang agak heran, masa sih flu dinosaurus yang besar itu bisa kena flu? Pilek, ya. Nah, banyak loh kok bisa. Nah, ada bukti yang menunjukkan beberapa dinosaurus yang mati itu oleh ahli-ahli biologi itu kena penyakit. Ya, ada yang mati kena penyakit. Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa kena flu? Ada bunga, Pak. Serbuk bunga. Spora pollen. Ingat tadi saya katakan flowering plant muncul di akhir Cretaceous. Ketika banyak serbuk sari bunga di atmosfer, maka sebagian hewan tidak akan bisa bertahan untuk pernapasannya. Maka banyak yang jatuh mati. Intinya pernapasan. Hampir semua wabah itu biasanya di-trigger oleh pernapasan. Ya, pernapasan. Dan itu kenapa pernapasan? Karena pernapasan itu sangat gampang untuk ditulari. Ya, jadi virus kena flu, jadi itu berupa virus, makanya cepat menyebar. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kalau pona masal itu bukan cuma single penyebab saja, bukan satu penyebab, banyak penyebab. Memang betul ada komen, ya, ada gunung api, bisa juga kena wabah penyakit. Jadi itu adalah banyak penyebab yang memungkinkan dia bisa untuk mati. Innalillah. Mari terakhir. Oke, baik, sebenarnya minggu depan aja. Baik, sebelum ini minggu depan saya akan ngasih tugas. Sama seperti Pak Indra, mungkin presentasi, tapi bahasanya bukan lagi per area kemarin, tapi sifatnya adalah per waktu. Ya, kita punya per kala. Kita punya Paleosen, Eosen, Oligosen. Paleosen, Eosen, Oligosen itu untuk Paleogen. Kemudian zaman Neogen ada Miosen, Pliocene. Untuk zaman setelah Neogen apa? Quarter. Zaman setelah Neogen apa? Kuarter. Ada berapa kala kuarter? 2. Apa itu? Pleistocene dan Holocene. Ya, berarti ada 7. Ada 7 kala pada Paleogenosikum. Nanti Anda bagi kelompok jadi 7. Nanti mulai besok kita presentasikan setiap, nanti saya akan tambah metode saya. Ya, nanti saya akan pengkaya metode saya nanti ya. Tapi kalian coba observasi. Ya. Kemudian selain presentasi juga nanti bikin poster. Cuma posternya bukan minggu depan. Dikumpulkan sebelum UAS. Sama. Ya, jadi silakan Anda cari bahan seoptimal mungkin untuk poster dan besok presentasi. Ya. Baik, itu kan dikasih. saya rasa itu adalah cukup jelas. Kok nggak ikut Zoom? Apa yang perlu dilakukan? Ada tugas. Ya, semakin jelas. Bikin itu 3 point problem dari batu bara gitu. Baik. Batu bara. Nah, Anda bisa cari di sini di buku ini. Historical Geology, Okender dan Mangro ini cukup lengkap. Saya banyak ngambil slide dari sana. Iya Zoom. Punya si Historical Geology. Untuk tambahan Anda bisa baca buku punyanya John Erickson ini. Ya, yang selain itu bisa yang lain tapi mau belajar. Tapi yang paling bagus ini Historical Geology Okender. Ada ini history of Earth. Kemudian terakhir ini, ini geologic time scale. Saya harap Anda bisa membaca buku ini sangat komprehensif untuk membahas setiap waktu geologi. Ya, setiap waktu geologi itu apa dasar pembagian waktunya, umurnya berapa, metodenya apa. Itu adanya di geologic time scale oleh ini James Oak. Ini Oak juga, ya James Oak dan Kitty Oak. Ini kayaknya semistri kayaknya. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat makan sore yang belum makan siang.